Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Guys, kalau kamu ikutin Instagram saya kemarin, saya tuh ada postingan yang HP-nya bisa nyentuh 3 juta skor Antutunya. Kemarin kan saya udah nyobain ya semua flagship yang pakai Snapdragon 8 Elite chipsetnya, pakai Dimensity 9400, berbagai RAM. Nggak ada yang nyentuh sampai 3 juta. Saya penasaran, padahal klaimnya para chipset ini kan bisa sampai 3 juta ya. Akhirnya saya menemukan nih HP yang bisa nyentuh 3 juta skor Antutunya, yaitu di Red Magic 10 Pro Plus ini. Penasaran nih performanya kayak gimana, desainnya kayak gimana, terus main gamenya juga kayak gimana. Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Nah guys, sebelum saya bahas si Red Magic 10 Pro Plus-nya ini, saya mau informasiin ke kalian kalau kalian mau beli smartphone atau gadget, belinya di Blibli aja. Kenapa? Karena kamu bisa menikmati layanan cicilan 0% sampai 6 bulan. Mau diperpanjang sampai 24 bulan juga bisa. Hal ini bisa meringankan kamu dalam membeli suatu barang. Dan kenapa belinya di Blibli? Karena barangnya ori 100%, no tipu-tipu. Pasti puas di Blibli. Kayak saya nih, belanja tiap hari di Blibli. Oke, jadi ini dia si Red Magic 10 Pro Plus atau Red Magic 10 Pro Plus 5G yang bisa nyentuh skor Antutunya 3 juta. Udah saya tes sih. Jadi boxnya kayak gini guys ya, warna abu-abu. Dan di sini ada emblem atau emboss X ya. X ini bisa diidentifikasikan dengan 10 sih. Ingat nggak waktu zamannya iPhone 10 kan iPhone 10 bilangnya kan, bukan iPhone X ya. Jadi ini Red Magic 10 sih sebenarnya ya. Boxnya sih beda ya sama yang sebelum-sebelumnya ya. Ini saya ambil yang varian RAM 16 GB, internal storage-nya 512 GB. Ini menarik guys, saya juga ada HP gaming yang lain yang RAM-nya bisa 24 GB. Dan itu skor Antutunya juga melejit tuh guys. Nanti ya habis video ini ya. Oke. Di sini tulisannya Win More Games dan di baliknya nggak ada tulisan apa-apa, simple ya boxnya ya. Cuman begitu doang. Dan ini saya ambil yang warna silver transparan. Jadi ada 4 varian ya warna, ada hitam transparan, silver transparan, dan ini saya ambil yang silver transparan. Kayak gimana tuh, menarik kan? Oke, boxnya kayak gini, langsung kita buka. Mantap, kita lihat. Iya. Wow, logo Red Magic-nya nih. Logo Red Magic ini kita dulu pernah saya bilang ini tuh topeng atau apa ya simbolnya nih? Apa pedang ya? Oke, tulisannya ini Win More Games. Kita lihat nih guys, di dalam boxnya ini dapat apa aja? Pertama dapat SIM tray ejector, bentuknya sih lucu ya. Kayak bulet-buletan tapi kayak ini. Buat kalau di Google Map ya, ting gitu. Oke, di dalam sini ada stiker IMEI dan di sini ada buku panduan singkat dan juga kartu garansi. Mantap. Dan ini dia dapat casing hard case. Ya, keren nih hard case-nya ya. Jadi bukan soft case bening, dan ini kalau kita lihat nih agak gerutul ya, agak jeduk gitu guys. Dan ini warnanya warna abu-abu sedikit transparan. Tapi di belakangnya ini kok kayak agak-agak keset ya. Nggak licin guys. Mungkin supaya dia nempel banget sih HP-nya. Oke, kemudian di sini kita lihat ada smartphone-nya. Kita taruh dulu di sini. Kita lihat di dalam boxnya dapat apa lagi. Di sini ada brosur kecil. Ini mungkin rekomendasi aplikasi-aplikasi yang kita bisa download. Kemudian di sini dapat kabel charger warna merah ini. Khasnya dari Red Magic ya, dual Type C ini. Oke, mantap. Dan ini dia kepala chargernya. Ya, ini 120 watt. Kenceng juga ya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya dari Red Magic 10 Pro Plus 5G. Ya, mantap. Ya, ini dia guys, smartphone dari Red Magic 10 Pro Plus 5G-nya yang masih mengotak ya.
masih mengotak. Wih, gila keren banget cuy. Keren banget cuy desainnya. Kita letak dulu nih stiker IMEI-nya ya. Mantap. Sebelum kita bahas soal desainnya, saya mau lihat dulu nih SIM tray yang dipakai dari Red Magic 10 Pro Plus 5G ini. Dia pakai model apa? Ya, sandwich ya modelnya, dual nano SIM dan nggak nyediain slot micro SD. Dan ini dia penampakan desain dari Red Magic 10 Pro Plus 5G-nya. Masih mengotak ya. Kalau saya bilang sih ini desainnya masih mirip-mirip sama yang pendahulunya ya. Cuman beda apa ya? Beda desainnya dari si casingnya ya, detailnya ya. Tapi secara keseluruhan sih mirip ya tuh ya. Ngotak begini, di sini ada tombol game mode-nya, kemudian di sini ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, lubang ininya, ventilasinya, fan coolernya ada di dalam di sini. Kemudian di sini ada air triggernya yang bisa menyala tentunya ya. Dan ini ada mikrofon. Di bagian atas ini rame juga nih, 2 buah garis antena, ada jack audio, mantap, infrared blaster dan speaker. Dan di sini ada lubang mikrofon juga nih. Di bagian sini sedikit agak polos, cuman ada 2 buah garis antena dan lubang ventilasi juga. Jadi dia keluar angin dari sini, nyedotnya dari sini gitu ya. Oke, di bagian bawahnya ini terdapat speaker, 2 buah garis antena, port Type-C dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakang ini yang rame ya. Ini transparan. Oke, transparannya tuh kita bisa lihat kayak ada tulisan X gini 10. Mungkin di sini bagian ada kayak chipsetnya. Enggak sih, chipset itu ada di motherboard sini, dalam sini nih. Chipset tuh kebanyakan di sini guys. Tuh, ada tuh logonya tuh Snapdragon 8 Elite. Mantep cuy. Di sini ada 3 buah kamera, ada LED flashnya melingkar gini dan ada embel-embel warna merahnya nih. Oke, sekarang kita nyalain aja dulu nih. Red Magic powered by Android. Coba kita lihat ya, ada animasi intronya nggak ya? Ada petir. Red Magic. Iya. Nah ini guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Dia gambar kupu-kupu ya defaultnya, dan kita masuk ke home screen. Nah seperti itu. Ini adalah tampilan dari si Red Magic 10 Pro Plus 5G yang HP-nya benar-benar mengotak ya. Layarnya juga flat, nggak ada curve-curve sama sekali. Bezelnya juga tipis, atas, kiri, kanan, dan bawah. Mantap. Di sini lensa selfie ada di dalam layar, nggak kelihatan. Tuh, ada samar-samar dikit ya. Oke, jadi si Red Magic 10 Pro Plus ini memiliki dimensi dengan panjang 163,4 mm, lebar 76,1 mm, dengan lebar 8,9 mm, dengan berat 229 gram. Nah, yang tadi saya bilang, kok ini HP kayak agak sedikit lebih tebal ya dari biasanya. Padahal yang biasanya juga udah tebal, tapi ini berasa kok lebih tebal lagi. Dan ternyata mau tahu guys, dia Red Magic 10 Pro Plus 5G ini baterainya 7000 mAh. Gila banget sih ini. HP apa powerbank nih? Kemarin Realme GT7 Pro aja udah 6500 mAh. Udah gede banget. Ternyata ini ada lagi yang lebih gede, 7000 mAh. Gila sih. Dan Red Magic 10 Pro Plus 5G ini memiliki bentang layar 6,85 inch dengan jenis layar AMOLED 1 billion color 144 Hz. Resolusi layarnya 1216 x 2688. Oke. Untuk mengaktifkan nih RGB light di HP ini ada di fan coolernya ya. Nih guys. Kita bisa lihat dari sini cooling fan, dan di sini ada cahayanya, lampunya bisa kita ganti-ganti nih. Ada RGB light lagi di sini. Di logonya ini guys bisa di custom juga dari menu Theme and Personalization, light strip. Kita lihat nih guys. Tuh. Jadi smartphone HP gaming yang masih ada RGB light-nya ya ini Red Magic. Mantep juga ya, saya suka nih. Ada yang namanya cooling fan. Nih guys, modenya bisa mau fast cooling
Tuh, langsung kedengeran suaranya. Sss, gitu. Dengar nggak sih guys? Sss, gitu tuh. Si fan coolernya. Mantap, pakai sound lagi. Kalau fan coolernya nyala, ada sound efeknya guys. Kayak mobil balap loh. Yang ini. Mantap. Nah, untuk RGB lightnya apakah cuman di sini aja di fan cooler sama di sini? Enggak, ternyata ada lagi guys. Kalau kita masuk ke menu game mode, nah ini. Kemudian kita masuk ke game. Nah, di sini nanti nyala tuh guys, triggernya L1, R1 juga nyala tuh. Jadi RGB lightnya nyala tuh di fan cooler, di logo Red Magic, di L trigger L1 R1-nya. Ini kalau di ruangan gelap gitu ya, malam ini nyala-nyala guys. Oke, sekarang kita masuk ke Antutu Benchmark ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih, lihat Antutu Benchmark dari Red Magic 10 Pro Plus 5G. Jeder 3.8.649. Loh, nyampe kan tuh 3 juta kan? Kita lihat nih spesifikasinya pakai chipset Snapdragon 8 Elite, GPU-nya Adreno 830 ya. Kita lihat lagi di sini baterai nih kita lihat. Baterainya 7050 mAh. Gila banget ini smartphone apa power bank. Keren sih. Ini bakalan lama nih dipakainya ya, seharian buat main game juga oke nih. OS-nya udah Android 15 nih, mantap. Kemudian untuk connectivity, GPS udah support, Wi-Fi 7 lagi, Bluetooth-nya 5.4, NFC ada, fingerprint juga ada. Mantap cuy. Oke, untuk Geekbench 6-nya kita lihat dia mendapatkan skor 2999 untuk single core-nya dan multicore-nya 9595. Gede banget guys. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita lihat di sini oke lah ya, slingshot dan wildlife-nya udah max out. Udah nih kenceng banget ya, Antutu udah 3 juta lagi. Oke deh, langsung aja kita tes yuk buat main game Genshin Impact nih. Lancar nggak nih? Panas nggak nih? Enak nggak nih? Oh ya guys, sorry, kalau kita mau main game kita sebaiknya pakai game mode yang dari sini guys, supaya lebih maksimal ya, supaya bisa memanfaatkan tombol-tombol L1 R1-nya ini. Oke, sekarang kita masuk ke gamenya Genshin Impact. Nah, ini udah masuk ke gamenya Genshin Impact. Kita lihat di sini speakernya ada 2 ya, speakernya stereo. Dan kalau kita main game pakai game mode ini, nah kita enaknya lihat nih guys. Di sini kita bisa munculin tuh, kita bisa buat aktifin si L1 R1-nya nih. Wih, keren kan tuh, kelihatan kan guys? Tek 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 tek, dan ini kita bisa atur mau geser kemana aja. Oke, langsung aja kita mulai main game Genshin Impact pakai Red Magic 10 Pro Plus 5G. Guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact nih guys, pakai Red Magic 10 Pro Plus 5G. Wow guys, cerah banget. Wih, cerah banget guys. Suaranya juga merdu lagi. Tuh. Gila ini guys, GPU-nya guys, tajam banget gambarnya. Ini saya mainin game Genshin Impact di settingan grafiknya highest 60 fps nih guys, rata kanan. Dan kalian bisa lihat di sini juga nih tertera ya, tuh fps-nya 60 fps. Kalau saya sambil jalanin nih, tuh dia masih stabil di 60 fps. Mantap cuy. Ini kenapa suaranya begini? Siapa yang nyanyi nih? Siapa yang nyanyi nih? Tapi seru sih suaranya.
merdu banget. Tadi siapa tuh suara-suara nyanyi Mandarin? Oke, langsung kita gas nih guys. Kita lihat. Loh, ayo mana sini? Oh, oke. Oke. Loh. Ada siapa tuh? Ada siapa nih? Hey, iya, ayo loh. Ayo dong nyanyi lagi dong, nyanyi lagu Mandarin yang tadi. Iya, gila ini kalah lagi saya. Kalah saya cuy. Ya nih tuh. Ya ampun, jurus saya kalah cuy. Ya ampun, jurus saya kalah nih. Lawannya kelas berat nih. Aduh, lari deh, lari cuy. Nah nih guys, sama tim saya udah dites FPS-nya ya, main game Genshin Impact dengan settingan highest 60 FPS selama 5 menitan, bisa dimainin dengan stabil di 60 FPS dan jarang kita temuin ada drop FPS. Mantep sih nih guys. Dan rata-rata FPS-nya hanya di 59 FPS aja guys. Turun 1 FPS doang. Gila sih ini. Dan suhunya hanya di 39 derajat Celcius aja. Mantap emang. Yuk kita buktiin yuk. Kita lihat nih. Pakai alat temperatur kita lihat. 37 bener loh. Tuh 37, 38, nggak nyampe 40 loh. Oke, mantap nih Red Magic 10 Pro Plus 5G. Nah, sekarang kita main game PUBG Mobile, game favorit kita nih. Masuk ke setting, lihat grafik. Wih, lihat nih guys, grafiknya bisa ke smooth, frame rate-nya ultra ekstrim. Bisa 120 fps guys. Lanjut deh, kita langsung mainin. Jeder. Ya nih guys, sudah masuk ke gamenya PUBG Mobile pakai Red Magic 10 Pro Plus 5G. Ini gyroscope-nya aman dan lihat, wih, gila, ngacir guys, nggak ada nyendet nih. Kita pakai tombol L1 R1, keker, tembak, keker, tembak. Senapan yang lain, keker, tembak. Gila, keren banget cuy. HP gaming idaman. Gila cuy. Nah ini sama tim saya udah dites juga FPS-nya guys. Main game PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth dan frame rate-nya ultra ekstrim. Selama 5 menit, game PUBG lancar dan stabil dimainin dan maksimal di 120 FPS. Emang iya sih guys nih, 120 FPS loh. Tuh, stabil guys. Dan dengan FPS rata-ratanya di 119 FPS. Iya, tentu ya. Dan FPS terendahnya di 115 FPS saat kondisi tertentu. Dan maksimal suhu di 37 derajat Celcius aja. Berarti emang adem ya. Mantep banget guys. Apalagi main game ya, nggak ada punch hole, nggak ada kamera selfie yang bikin item-item di sini tuh. Ganggu aja ya. Mantep banget cuy. Saya suka nih guys. Untuk GFX bench dari Red Magic 10 Pro Plus 5G ini, Aztec Ruin OpenGL high tier-nya di 60 fps, Aztec Ruin Vulkan high tier-nya di 60 fps, T-Rex off-screen-nya di 774 fps, dan performa CPU rata-rata di 76% saat kita menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz. Kita tes menggunakan aplikasi Touch Sampling Rate Tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Red Magic 10 Pro Plus 5G ini udah lengkap ya, dan semua berfungsi dengan baik. Pemakaian baterai di Red Magic 10 Pro Plus 5G ini kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3% aja. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4% aja. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 10% aja. Nah untuk layarnya kita juga udah tes, brightness test Red Magic 10 Pro Plus itu normal brightness-nya di 700 nits.
Color gamut tes dengan 3 mode warna, mode colorful, 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Wih, mantap. Mode standar 98% sRGB dan 95% DCI-P3. Mode vivid 96% sRGB dan 88% DCI-P3. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Red Magic 10 Pro Plus 5G ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.9 main kameranya, kemudian ada 50 megapiksel f2.2 untuk ultrawide dan 2 megapiksel f2.4 untuk makro. Dan kamera selfie-nya ini 16 megapiksel ya, kamera under display. Yuk kita lihat hasil contoh jalan foto dan record video dari Red Magic 10 Pro Plus 5G ini sebagai berikut. Nah nih guys, saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Red Magic 10 Pro Plus 5G, formatnya Full HD 30 fps, ultra steady-nya saya nyalain jadi biar smooth gitu ya guys ya. Kalau kita lihat di sini guys ya, detail banget, jernih ya. Nih warnanya keluar semua, orange, hijau, biru, dan ini tekstur langitnya kelihatan. Penghijauan juga mentereng banget guys. Oke, kita coba set ke lensa ultra wide. Oh, nggak bisa, jebret. Ya, ini lensa ultra wide bisa, tapi harus dimatiin dulu saat ngerekord ya. Nah, tuh guys, keren ya, tuh zing ke atas, mantap. Jebret ya, ini Full HD 60 fps, sama ya jernihnya, warnanya, detailnya juga masih sama. Kita lihat ke atas, kalau kita zoom seperti itu guys, zoom 5 kali, back lensa ultra wide. Jebretnya ini 4K 60 fps, kualitasnya masih sama aja tuh, nggak terus berubah, smoothnya juga masih stabil, mantap. Jebret 8K guys, smartphone udah bisa ngerekord 8K, itu performanya kenceng, apalagi 8K nya smooth kayak begini, agak dredeg sedikit sih. Nah ini pakai kamera depan dari Red Magic 10 Pro Plus 5G, formatnya Full HD 30. Udah mau hujan guys, mendung, tapi karena ini kamera depannya pakai under display kamera yang dibenam di bawah layar, jadinya burem. Ciri khasnya Red Magic lah ya, kamera depannya burem karena dibenam di bawah layar. Nah ini saya nyobain kamera belakang dari Red Magic 10 Pro Plus, formatnya Full HD 30 fps di malam hari, supaya kita bisa compare ya dengan di siang hari. Yang jelas jernih, warnanya keluar semua, mantap. Coba kita set ke lensa ultra wide. Oh, nggak bisa, harus dimatiin dulu kali. Jebret, ya harus dimatiin dulu baru bisa di switch ke lensa ultra wide. Dan seperti ini ya, kita coba sambil jalan. Warnanya sih yang saya suka ya, warnanya cuman terlalu vivid mungkin bisa dibilang ya. Back lensa normal deh. Jebret, nah iya, lensa ultra wide nya terlalu vivid, sedangkan lensa normalnya sih warnanya wajar-wajar aja. Nah di sini kebetulan ada bunga-bunga nih guys. Oh, tapi tetap sih warnanya tuh lebih ke vivid ya. Cuman yang ultra wide lebih banget vividnya. Oke, begitulah kualitasnya. Nah sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Ini adalah proses perekaman sidik jari. Kita tap. Yang enaknya dia nggak mental-mental ya, dan cukup beberapa kali aja, nggak perlu berkali-kali ya. Tuh, saya tuh agak males ya kalau ada sensor fingerprint yang bentar-bentar mental. Ini enggak loh, mantap sih. Sekalipun mental juga enggak loh. Sekarang kita sekalian face unlock-nya nih. Iya, proses perekaman wajah, lihat kiri, kanan, atas, bawah. Zep.
Ya, udah terekam wajah saya. Sekarang kita lihat sensor fingerprintnya pakai jari telunjuk, nggak bisa. Di tengah bisa, pakai jempol. Mantap. Dalam kondisi layar off. Mantap. Face unlock. Iya, dia agak sedikit mikir ya. Set. Iya, dia agak sedikit mikir. Set. Tapi smooth sih. Nah, kesimpulan saya sama Red Magic 10 Pro Plus 5G ini adalah, pertama kita bahas soal desain dulu ya. Desainnya ya kayak masih gitu-gitu aja ya, ngotak, tebel, posisi dari fan coolernya nih di sini, ventilasinya kayak begini. Jadi desainnya ya begitu-begitu aja. Yang bedain cuman paling ya ini transparan, besok-besok corak-corak transparannya beda. Agak bosen sih ya, tapi gimana ya, namanya smartphone. Kalau kita lihat juga kayak iPhone, ada beberapa brand juga desainnya gitu-gitu aja. Jadi ya menurut saya membosankan, tapi ya udahlah ya, emang begitu gitu ya. Dan kalau soal performanya ini saya salut, ini Snapdragon 8 Elite bisa nyentuh Antutu skornya itu bisa 3 juta. Salut cuy. Terus performanya juga ngebut, terus juga nggak panas. Main game Genshin Impact di bawah 40 derajat Celcius loh. Apalagi main game tadi PUBG Mobile juga di 37 derajat Celcius aja. Adem nih guys. Dan FPS-nya juga manteng di atas. Genshin Impact 59 FPS. Kemudian di PUBG Mobile di 115 FPS ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi ya manteng-manteng aja di atas dengan temperatur yang rendah. Ini baru mantep ini. Dan kalau saya selalu terkesima ya dengan chipset baru, terus di HP gaming baru, itu selalu berasa pas main game Genshin Impact tuh, layarnya cerah banget, kualitas grafiknya detail banget gitu ya, berasa banget gitu guys. Terus ini juga speakernya juga bagus ya. Dan kalau kita bahas soal kamera dari Red Magic 10 Pro Plus 5G ini, kamera belakang saya nggak banyak komplain, tajam, terus videonya jernih, smooth lagi, walaupun malam 8K masih nyaman. Cuman untuk kamera depannya nih, mau megapikselnya gede kayak mau seberapa canggih, tapi kalau under display kamera jadi burem. Ya tahu sih, ini kan kameranya under display karena pengen membuat pengalaman main game kita jadi lebih asik tanpa adanya punch hole, tanpa adanya tompel di sini gitu ya. Jadi bersih di layar buat main game. Ya, ada sisi minus dan plusnya lah ya. Kemudian untuk baterai nih guys, nah ini saya mau tanya guys. Kamu mending mengedepankan apa? Smartphone dengan baterai gede kayak gini 7000 mAh atau mengedepankan tetap smartphone yang nggak tebel-tebel banget? Karena smartphone dengan tebel kayak begini bikin berat loh, bulky banget ya tuh kayaknya. Ini kayak bawa power bank sih. Power bank dengan desain yang solid gitu ya. Coba tulis di kolom komentar guys. Kamu apakah oke dengan smartphone yang gede, tebel gini tapi punya baterai gede 7000 mAh, atau ya udah 5000 mAh aja tapi tipis? Kalau saya cenderung 5000 mAh aja deh tapi tipis. Kan ada power bank, kita bisa power bank kan, bisa bawa kepala charger, bener nggak? Nah untuk harganya Red Magic 10 Pro Plus 5G ini saya beli di China itu kalau di kurs rupiah sekitar 13.800.000. Kayaknya ini sebagai smartphone gaming harganya nggak terlalu mahal deh. Kalau dibandingkan dengan ROG Phone 9 yang kemarin saya beli juga, itu deketin harga 20 juta. Memang sih paketan penjualannya lengkap ya, ada fan cooler segala macem. Tapi jauh beda antara 20 juta dan 13 jutaan ya. Ini menarik sih kalau masuk Indonesia harganya 13 juta atau 12.999.000 aja. Layak beli nih guys. Oke guys, demikian video mengenai Red Magic 10 Pro Plus 5G ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Habis ini ada ROG Phone 9.